Alkisah, di masa yang teramat lampau, tanah yang masih subur, sejuk angin berhembus dalam rimba yang masih hijau. Pohon kelapa masih amat banyak memenuhi sebuah nagari, yaitu nagari Pariaman. Nagari yang dihuni manusia-manusia yang hidup dengan hukum alam, di mana yang kuatlah yang berkuasa. Di sana hiduplah seorang pemuda bernama Anggun Nantongga yang bergelar Magek Durrahman, anak dari Gandopamai yang wafat setelah melahirkan Anggun Nantongga. Sorak-sorai terdengar di gelanggang menyabung ayam. Hiruk pikuk para penonton tidak sabar lagi ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Dua jagoan nahkoda, Baha dan Anggun Nantongga, siap untuk bertarung dengan ayam jagoan mereka masing-masing. Wahai Anggun Nantongga, engkau memang berhasil mengalahkan jagoanku, tapi di mataku engkau tetaplah pecundang, karena engkau tidak pernah bisa membebaskan ketiga mamakmu yang sedang ditawan. Ucap nahkoda Baha sombong. Tak usah berlebih dalam mengejekku, Tuan. Aku bertekad akan menemukan ketiga mamakku, tegas Nantongga. Saat pertandingan akan dimulai, tak gentar Nantongga dengan kesombongan nahkoda Baha. Hiruk pikuk semakin memanas saat pertandingan berlangsung. Tidak butuh waktu lama, jagoan nahkoda Baha terkalahkan oleh jagoan Anggun Nantongga. Hal itu juga memicu amarah nahkoda Baha. Pergilah Nantongga menemui tunangannya, yaitu Gondan Gondoriah, untuk meminta izin agar dapat mencari ketiga mamaknya yang sedang ditawan. Baik tuanku, ikhlasku menyertai perjalananmu. Tapi tunggu dulu Tuan, sebelum Tuan pergi, hamba punya sebuah permintaan, ucap Gondan Gondoriah. Katakanlah Gondan, kata Nantongga, jika Tuan hendak pulang nanti, tolong bawakan aku benda dan hewan langka sebanyak 120 buah, ucap Gondan sambil memperhatikan wajah kekasihnya yang akan meninggalkannya itu. Baiklah Gondan, akan kupenuhi, seru Nantongga. Pantang betul di hati Nantongga mendengar hinaan lawannya, nahkoda Baha. Namun itu pula yang membuat semangat Nantongga membara ingin menyelamatkan ketiga mamaknya, walaupun sanksinya akan meninggalkan Gondan Gondoriah kekasihnya. Anggun Nantongga pun berangkat mencari ketiga mamaknya bersama kedua sahabatnya, yaitu Bunjang Selamat dan Malin Ciameh. Saya tahu ketiga mamak saya ditawan di sini. Sebelum mata pedang saling bersentuhan, eloklah bebaskan Tuan, seru Nantongga. Sombong sekali Tuan. Mamak Tuan tidak berada di sini. Jikapun ia, tidak akan kami lepas dengan begitu saja. Raja kami Panglima Bajau memerintahkan untuk mengusir Tuan dari pulau ini, teriak salah satu penyamun. Hamba tidak akan ada pertumpahan darah di pulau ini. Tapi jika itu yang tuan-tuan inginkan bagiku, musuh tidak dicari bila datang, pantang pula untuk dielakkan, seru tegas Nantongga. Tibalah mereka di Pulau Binuang Sati. Kedatangan mereka di pulau itu ternyata membongkar kemarahan Panglima Bajau, raja di pulau tersebut. Namun, hal itu tidak membuat Nantongga dan kedua sahabatnya gentar. Pertempuran tersebut memporak-porandakan pulau dan seisinya. Perjuangan Nantongga dan kedua sahabatnya tidak sia-sia. Terima kasih sahabatku, Bujang Selamat dan Malin Ciameh. Berkat bantuanmu jualah mamakku nahkodo Rajo dapat dibebaskan. Tugas kita selanjutnya mencari kedua mamakku yang berhasil melarikan diri.
Malin Cik Ame, aku utus kau untuk menyampaikan pesan pada Gondan. Aku tidak ingin hatinya rusuh karena tidak mendapat kabar dariku, dan sampaikan pula Nahkoda Rajo telah selamat, kata Nantongga. Baik tuanku, hamba izin untuk menyampaikan pesan ini, ucap Malin Cik Ame. Pergilah Malin Cik Ame mengarungi lautan untuk menemui Gondan Gondoriah, menyampaikan pesan baik dari Nantongga tersebut. Tapi sesampai di sana, pandangan Malin Cik Ame tidak dapat ditundukkan. Ia sungguh jatuh hati pada kecantikan Gondan Gondoriah. Wahai putri Gondan Gondoriah, hamba ingin menyampaikan kabar buruk bahwa tuanku Anggun Nantongga telah ditawan oleh para penyamun di Pulau Binuang Sati, seru Malin Cik Ame. Wajah Gondoriah berubah pucat. Apa benar kabar tersebut, tuan? Benar putri, ampun hamba beribu kali ampun karena tidak bisa menjaga Nantongga, kata Malin Cik Ame. Desir darah tidak lagi beraturan tuan, tak kuasa lagi bagiku membendung air mata. Lunglai sudah kakiku tuan, tak ada daya upaya yang bisa kulakukan, Gondang berkata lirih. Jangan hati tambah dirusuhkan putri, berpasrah kita pada yang kuasa, dan hamba berjanji pada putri akan membebaskan tuan Nantongga, seru Malin Cik Ame. Terima kasih Malin Cik Ame. Aku berdoa pada Tuhan semoga Nantongga selalu dalam lindungannya, kata Gondan penuh dengan harap. Anggun Nantongga pergi ke Kota Tanau dan menemukan mamaknya Kati Intan yang berhasil menjadi raja. Di sana Nantongga disambut baik oleh keluarga mamaknya. Hati sang mamak amat senang dan bangga pada Nantongga. Sebagai tanda terima kasih, mamaknya mempertemukan Nantongga dengan putri Andami Sultan yang mempunyai burung nuri yang pandai berbicara. Nantongga ingin sekali bertemu dengan nuri tersebut. Hatinya sangat senang jika dapat memenuhi keinginan Gondan Gondoriah untuk memiliki hewan langka. Wahai putri Andami Sultan, ingin sekali aku memelihara peliharaanmu itu. Aku butuh untuk tunaikan janji, kata Nantongga saat bertemu Andami Sultan. Jika tuan hendak memiliki nuri ini, sudi kiranya tuan juga harus memiliki pemiliknya, seru Andami Sultan. Sorak-sorai di hari bahagia terlihat cahaya bahagia di wajah putri Andami Sultan, sedangkan Nantongga seperti gelisah menanti murka kekasihnya Gondan Gondoriah. Ketika pernikahan berlangsung, Anggun Nantongga memerintahkan burung nuri yang cantik dan cerdik untuk terbang ke Pariaman menemui Gondan Gondoriah. Wahai Gondan Gondoriah, aku datang membawa pesan. Terdengar suara dari langit. Apa benar engkau yang berbicara padaku burung nuri? Kata Gondan untuk memastikan. Benar Gondan, aku adalah hadiah dari Anggun Nantongga untukmu, ucap burung nuri berwarna biru itu. Raut bahagia pun muncul di wajah Gondan. Engkau indah sekali, kemana kekasihku Anggun Nantongga nuri? Mengapa belum ada kabar hingga saat ini? Aku ingin menyampaikan bahwa Anggun Nantongga telah menikah dengan putri Andami Sultan, sahabatku. Ia adalah anak mama dari Anggun Nantongga. Ombak yang pergi jauh akan kembali ke tepian. Begitu juga kapal yang berlayar sejauh mungkin tetap akan berlabuh di pelabuhannya. Sejauh apapun kaki melangkah pergi, angan-angan kembali tetap melekat di dalam jiwa. Angin pantai seolah memanggil Anggun Nantongga untuk pulang ke Pariaman. Isak Gondan Gondoriah semakin terngiang-ngiang di telinga, menambah luka karena menahan kerinduannya. Tak kuasa lagi kehendak ditahannya,
Anggun Nantongga bertekad akan kembali ke Pariaman menemui Gondan Gondoriah, walaupun harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Tidak dapat lagi kutahan rasa rindu ini. Aku akan segera berangkat ke Pariaman, pamit Nantongga pada Putri Andami Sultan. Sudah tidak adakah cinta sehingga Tuan tega meninggalkan aku dan bayi yang sedang aku kandung ini, isak Putri Andami Sultan. Rindu dan benci bergejolak di dalam jiwa Gondan, dan batinnya seakan mendengar kedatangan Anggun Nantongga. Nuri, mengapa hatiku gelisah, seperti hendak kembali merasakan sakit atas pengkhianatan oleh Nantongga, tanya Gondan. Sahabatku Gondan, tadi aku melihat bahwa Anggun Nantongga sedang berjalan menuju ke sini. Mungkin sebentar lagi Anggun Nantongga akan sampai, kata burung Nuri. Apalagi yang Nantongga kehendaki Nuri, lukaku akan kembali berdarah jika bertemu dengannya. Aku akan pergi ke Gunung Ledang agar tidak dapat lagi menemukanku, kata Gondan cemas. Sekian lama tidak bertemu cinta Nantongga pada Gondan tetap menggunung. Kekecewaan Gondan membuat Nantongga tidak dapat membendung dirinya. Anggun Nantongga meyakinkan Gondan Gondoriah untuk kembali. Nantongga terus mengejar Gondan yang berlari ke Gunung Ledang. Nantongga pun terus mengejar Gondan yang berlari ke Gunung Ledang. Wahai tunangan Gondan, tunggu. Apa guna kau kembali? Lukaku telah kusembuhkan sendiri. Kembalilah kepada istrimu, kata Gondan Gondoriah berteriak. Tidak Gondan, rinduku telah mengiris-ngiris hati. Kembalilah kepadaku, seru Nantongga. Gondan pun berhenti. Tidak semudah itu Nantongga. Kini cintaku padamu telah hilang ditelan pengkhianatan. Pergilah. Kutegaskan lagi, hidupmu bukanlah untukku. Pergilah Nantongga, seru Gondan. Jika hidupku bukan untukmu, maka biarkanlah kematian yang memisahkan kita, kata Nantongga sambil mengeluarkan pedangnya. Aku terpaksa menikahi Putri Andami Sultan agar bisa menghadiahkan burung Nuri itu untukmu. Air mata Gondan pun menetes membasahi pipinya. Tidak Nantongga, kematianmu akan menjadi kesia-siaan. Ujung pedang semakin dekat ke jantung Nantongga. Biarlah pedang ini menjadi saksi atas kesucian cintaku padamu Gondan. Tidak Nantongga, tidak. Aku mencintaimu, dan jika kau mencintaiku, mintalah restu pada ayahku, Gondan berseru. Anggun Nantongga dan Gondan Gondoriah pun tiba di tempat di mana ayah Nantongga bertarak. Ayahku Haji Mudo, aku meminta restu untuk menikahi Gondan Gondoriah, ucap Nantongga. Haji Mudo pun terkejut mendengar ucapan dari Nantongga. Tak dapat ayah beri restu. Ada yang harus kalian ketahui. Hidup di dunia punya aturan. Agama hendak kita turutkan agar selamat dunia dan akhirat. Apa maksud gerangan ayah? Tanya Nantongga penasaran. Iya tuan, tak dapat lagi dielakkan. Pernikahan ini kebahagiaan yang kami tunggu, kata Gondan menambahkan. Jika kehendak diturutkan, runtuhlah iman dan takwa. Akan kujelaskan yang sesungguhnya, kalian adalah saudara persusuan. Ketika kecil, Anggun Nantongga pernah menyusu pada ibumu Gondan. Dalam agama telah jelas dilarang pernikahannya demikian. Tak dapat kalian berjodoh jika bumi mungkin akan berjodoh di langit. Kubawa kalian agar tak melanggar kaidah hidup di bumi. Di akhirat, ijab dibacakan di hadapan Kaji Rabul Jali. Tiadalah seorang yang kuasa begitu suratan tangan. Kita hanyalah menjalani.